Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan mempelajari modul mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan materi identifikasi potensi satuan pendidikan. Video ini membantu mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dan menyiapkan ekosistem yang mendukung implementasi proyek profil. Baik, Ibu Bapak Guru sekalian, setelah menentukan tim fasilitator dan penguatan pemahaman tentang paradigma pembelajaran berbasis proyek, persiapan kita berikutnya adalah mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dan menyiapkan ekosistem yang mendukung implementasi proyek. Identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui pada level mana satuan pendidikan kita. Untuk itu, Ibu dan Bapak Guru, marilah kita simak video berikut ini. Oke, baik, Pak Siko, silakan menyampaikan hasil proses persiapan yang kita lakukan. Iya. Terima kasih ya Bu Prima. Nah, sesudah kita menentukan tim fasilitator, nah langkah kedua ini kita identifikasi kesiapan sekolah. Nanti selanjutnya barulah ada penentuan dimensi dan tema proyek profil. Nah, langkah identifikasi ini dimaksudkan untuk menentukan level atau tahap kesiapan sekolah dalam menerapkan proyek profil. Ya, seperti dalam panduan yang kita baca, ada 3 tahap penerapan proyek profil di sekolah, yaitu tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjut. Nah, dari proses identifikasi kemarin, sekolah kita menentukan berada pada tahap berkembang. Maaf nih Mas Iko, kasih tahu lah caranya tim ini mengidentifikasi sekolah kita untuk menentukan tahapannya. Ya Pak Jan, identifikasi dilakukan berdasarkan pertanyaan. Seperti apakah sekolah sudah biasa menerapkan proses pembelajaran berbasis proyek. Dan juga, yang paling penting, apakah sistemnya mendukung? Apakah sekolah memiliki sistem yang mendukung atau tidak? Seperti itu. Kan ada tahap berkembang, ada tahap lanjut. Nah, apa pula itu? Artinya, sekolah kita boleh atau berkewenangan untuk memodifikasi modul-modul yang sudah disediakan oleh pemerintah, gitu. Tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah, ya. Iya betul. Memang sebetulnya sekolah kita ini sudah terbiasa untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Tapi memang proyek ini serasa sesuatu yang baru untuk dilakukan sekolah, gitu ya. Sebenarnya Bu Nevi, praktiknya itu banyak hal yang sama. Bedanya kan hanya di proyek profil ini, dimensi dan tema itu sudah ditentukan, ya kan? Sedangkan proyek yang biasa kita lakukan, topiknya ditentukan berdasarkan mata pelajaran. Seperti itu. Sebentar, Mas Iko, berarti sekolah yang menentukan dimensi dan tema proyek profil. Kepala sekolah sudah menyiapkan draft pengesahan modul proyek profil sekolah kita. Di dalam lembar pengesahan itu sudah dicantumkan dimensi dan tema proyek profil. Dimensinya adalah mandiri dan bernalar kritis. Temanya rekayasa teknologi dan gaya hidup berkelanjutan. Sedangkan topiknya ditentukan bersama guru dan murid. Misalnya apa? Misalnya tentang ketahanan pangan dan lingkungan misalnya. Ini tentang topik ini menarik Pak, karena kan Bu Prima pernah menyampaikan kalau proyek ini berpusat pada murid. Berarti yang menentukan pilihan proyek dan menentukan topik itu murid, gitu ya? Ya betul. Kalau kita sepenuhnya menerapkan pandangan diajar dewasa, berarti murid loh yang menentukan topik, bukan kita. Itu maksud saya Bu. Jadi kemarin saya bermaksud untuk mengingatkan supaya kita para guru dalam mendampingi murid berproyek itu harus tetap semangat menghormati murid sebagai subjek pembelajar, ya. Tentu ini tidak mudah mengubah peran dan sikap kita yang biasa diterima.
tetapi kesanggupan kita untuk berubah itu akan membantu terciptanya perubahan ekosistem pendidikan di sekolah. Maaf Ibu Prima, yang Ibu maksud perubahan ekosistem gimana? Gini Pak John, jadi pembelajaran berbasis proyek ini kan memberi kesempatan kepada murid untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalamannya menghadapi kenyataan hidup. Ya, itu berarti selain belajar dari sekolah, murid juga harus belajar dari lingkungan sekitarnya. Nah, ekosistem pendidikan yang dibutuhkan menjadi lebih luas, mencakup kesatuan sumber-sumber pembelajaran yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah, seperti misalnya keluarga atau rumah, lingkungan alam, serta lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar, termasuk lingkungan digital. Sebenarnya saya sudah baca itu panduannya, Bu. Tapi tidak bisa memahami seperti itu pribadi loh. Banyak sini kalau memuji sudah kelewatan Ini serius, Bu. Saya sudah baca bukunya, tapi tidak bisa memahami. Nah, kalau di sini ya kelas amal dengan saya. Tidak, Pak. Saya ini selangkah lebih maju lah daripada Berarti dari saya baru ini di sini. Baik. Nah, yang penting sekarang adalah apa yang harus dilakukan dulu untuk menyiapkan perubahan ekosistem pendidikan yang dibutuhkan. Ya. Untuk bagian ini silakan Pak Siko. Ya, baik, begini Ibu Bapak Guru sekalian ya. Perubahan ekosistem pendidikan yang mendukung pembelajaran berbasis proyek ini ya, pada dasarnya bergantung pada apa yang akan kita lakukan gitu. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menuju perubahan ekosistem pendidikan. Nah, yaitu pertama, kita perlu membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan pendidikan penguatan karakter murid. Ya. Kedua, memahami perubahan peran dari setiap pihak pemangku kepentingan. Dan ketiga, mendorong penguatan kapasitas pendidik. Sebenarnya yang dimaksud dengan budaya satuan pendidikan adalah kebiasaan baru para guru lalu pemangku kepentingan untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan atau keutamaan dalam pembelajaran konteks sekolah berbasis proyek. Ya. Kemudian nilai-nilai kebaikan dalam pembelajaran diantaranya adalah menghormati kesetaraan dengan murid dan mengutamakan kolaborasi dengan mitra dan guru. Nah, itu dia juga Bu. Pak, sekarang kita harus membiasakan diri untuk terbuka gitu dengan murid, karena memang kita harus mengedepankan kesetaraan. Itu juga dengan mendengarkan kritik dari murid ya. Mantap sekali Bu Messi ini ya. Ya, saya lanjut ya. Yang kedua, memahami perubahan peran para pemangku kepentingan, terutama perubahan peran para guru ini ya. Ibu Nancy barangkali masih ingat perubahan peran guru yang pernah kita bahas kemarin. Oh iya, sudah masih Pak. Karena kan pembelajaran untuk penguatan karakter ini berpusat pada murid, maka untuk itu peran kita itu para pendidik ini harus mulai membiasakan diri untuk bertransformasi peran gitu Pak. Karena disitulah kita diharapkan juga untuk terbuka, belajar untuk mengubah perannya gitu ya. Betul. Benar, Ibu Messi lebih mati daripada saya ya. Ya baik, terima kasih ya Bu Nancy ya. Selanjutnya adalah persiapan ketiga. Yaitu meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan, terutama lagi-lagi para guru. Peningkatan kapasitas ini bisa diselenggarakan secara informal, ya, melalui diskusi atau sharing antar guru. Nanti untuk yang formal maksudnya, nanti bisa direncanakan bersama kepala sekolah. Itulah, sering-sering Pak Siko ajarin saya supaya saya tambah maju juga. Iya, Ya. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Semoga sudah bisa memahami rencana strategis perubahan satuan pendidikan dan persiapan yang harus dilakukan untuk mendukung terciptanya ekosistem perubahan pembelajaran berbasis proyek yang berpusat pada murid. Baik, Ibu dan Bapak Guru, sekian materi kita hari ini.
Selamat belajar, salam dan bahagia senantiasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.